pagi, senang bertemu pada pagi hari ini kepada anak kami sekalian. Pagi ini kita akan belajar tentang materi pertama kelas 11 IPA, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Materi ini nanti akan mencakup tentang momen gaya, momen inersia, hubungan momen gaya dengan momen inersia, benda menggelinding, energi kinetik rotasi, kesetimbangan benda tegar, dan titik berat. Mari kita lanjutkan materi kita, dan kita mulai dari materi awal momen gaya. Anak kami sekalian, saya Bapak Esron Simangunsong akan mengajar tentang materi fisika, yaitu kesetimbangan benda tegar. Kami harapkan anak-anak kami tetap semangat walaupun masa pandemi corona COVID-19 ini belum berakhir. Kita yakin dan percaya Tuhan akan tetap melindungi kita, dan kita percaya yakin bahwa masa COVID-19 ini akan berakhir sehingga kita bisa dapat bertemu, belajar di sekolah sebagaimana biasanya. Ya, kita akan melihat kompetensi dasar kita di bab pertama ini adalah menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar atau statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam berolahraga. Indikator kita di sini adalah bagaimana hubungan gaya dengan momen inersia. Yang kedua, mengapa suatu benda dapat menggelinding. Ketiga, mengapa suatu benda dapat setimbang. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan pengaruh gaya dalam memutar benda. Dua, menentukan hubungan momen gaya dan momen inersia. Tiga, menerapkan momen inersia pada benda menggelinding. Empat, menggambarkan benda-benda setimbang. Lima, menentukan letak titik kesetimbangan suatu benda. 6. Menentukan letak titik berat suatu benda. Ya, materi selanjutnya tentang momen gaya, yaitu sudah ada dalam bentuk materi pembelajaran. Bapak kirimkannya supaya dibuka oleh anak-anak kami. Anak kami sekalian, kita ulang sebentar materi kita minggu yang lewat tentang momen gaya. Apa itu arti momen gaya? Momen gaya adalah besarnya gaya yang bekerja untuk memutar suatu benda. Ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba anak kami amati. Jika arah gaya searah putaran jarum jam, maka nilai momen gaya bernilai positif. Dan besarnya momen gaya dapat dihitung kalau ini sudah siku-siku, tahu sama dengan F kali D. Mana tahu itu adalah momen gaya, F sama dengan gaya, dan D itu adalah jarak gaya terhadap poros O. Kemudian kalau kita melihat gambar ini sekarang, arah gaya adalah melawan putaran arah jarum jam, maka nilai momen gayanya adalah negatif. Maka tahu itu nanti menjadi minus F kali D. Sekarang kita akan masuk momen inersia. Apa itu kira-kira arti momen inersia? Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melihat benda-benda yang berputar. Ya, ada roda yang berputar, ada katrol yang berputar, ada bagian-bagian mesin yang bisa berputar. Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk tidak mengalami perubahan gerak benda. Suatu partikel yang berputar akan memiliki momen inersia yang besarnya I sama dengan mr kuadrat. I-nya itu adalah momen inersia. Dari sini dapat kita peroleh satuan massa kilogram. Lengannya ini adalah R,
meter pangkat 2. Jadi satuan momen inersia kilogram meter kuadrat. Gambar benda yang berputar dan besar momen inersianya. Ada beberapa jenis dalam kehidupan sehari-hari benda-benda yang berputar, baik itu yang digunakan dalam mesin-mesin, baik dalam pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Ini adalah sebuah tongkat silinder yang diputar di tengah. Maka momen inersia besarnya 1/12 ml kuadrat. Kemudian yang kedua adalah jika tongkat ini diputar di ujung. Ini adalah putaran poros titik O dengan panjang ini adalah L, panjang tongkat silinder. Maka besarnya momen inersianya ini I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Jadi lebih besar momen inersia yang satu benda yang diputar di ujung daripada di tengah untuk tongkat silinder ya. Ya, selanjutnya kita melihat suatu bola pejal yang diputar pada porosnya ini titik pusat diameternya diputar, maka besar momen inersianya adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kemudian suatu bola berongga. Apa perbedaan bola berongga dengan bola pejal? Kalau bola pejal dia berisi semua sama rata, memiliki rapat mas yang sama. Itu bola pejal. Itu seperti bola tolak peluru, mimis ya, di mesin-mesin banyak bentuk seperti itu yang bisa berputar. Ya. Kemudian bola berongga seperti dalam kehidupan sehari-hari itu kosong di dalam. Di bola kasti, bola voli, bola basket dan sebagainya. Ya. Besarnya momen inersia bola berongga adalah ini I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Ya, selanjutnya kita melihat sekarang silinder pejal. Nah, ini yang sering digunakan di mesin-mesin untuk menghubungkan roda-roda lain, baik di kilang padi, mesin-mesin yang lain. Yang ini sering dihubungkan dengan tali, di mana silinder ini kalau berputar maka silinder yang lain akan berputar. Ya, ya, ini poros putaran di pusat, ini jari-jarinya. Maka besarnya momen inersia adalah I sama dengan 0,5 mr kuadrat. Kemudian kita amati sekarang silinder berongga. Ya, cukup jelas perbedaannya. Silinder pejal tadi berisi semua dalam dengan kerampatan mas yang sama. Ini berongga kosong bagian dalam seperti cincin. Iya, diputar di pusat jari-jarinya, di mana panjang silinder adalah L. Ini besarnya momen inersia silinder berongga adalah I sama dengan mr kuadrat. Ya, kita harapkan kepada anak kami semua supaya menguasai semua momen inersia dari benda-benda yang berputar tadi. Dimulai dari tongkat silinder diputar di tengah, di ujung, bola pejal diputar di pusat jari-jari, bola berongga diputar di pusat jari-jari, silinder pejal diputar di pusat jari-jari, silinder berongga diputar di pusat jari-jari. Momen inersianya kepada anak kami semua harus dikuasai rumus-rumus umumnya ya, karena itu nanti sangat diperlukan untuk mengerjakan setiap soal-soal yang ada di fisika itu tersendiri. Sekarang kita lanjut dulu contoh soal. Sebuah partikel bermassa 200 gram berputar dengan jarak ke poros 2 meter. Tentukan besar ya momen inersia partikel tersebut. Diketahui M sama dengan 200 gram sama dengan 0,2 kg, R sama dengan 2 meter, maka I sama dengan mr kuadrat.
0,2 kali 2 pangkat 2. I sama dengan 0,8 kilogram meter kuadrat. Ya, kita ini perhatikan nomor 2 gambar di bawah ini. Dua buah partikel berada di sumbu X, masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg, berjarak 2 meter dan 4 meter. Terhadap poros putaran adalah sumbu Y. Tentukan besar momen inersia total. Ini adalah gambarnya. Iya. Jika ada lebih dari satu benda atau partikel yang berputar, sekarang porosnya adalah sumbu Y. Berarti ini poros. Maka ini R1-nya nanti ini R2-nya. Maka momen inersia total I sama dengan I1 tambah 2. I sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat. I sama dengan 2 kali 2 kuadrat tambah 2 kali 4 kuadrat. I sama dengan 8 tambah 32. I sama dengan 40 kg meter kuadrat. Ya, itu ya anak kami sekalian ya. Untuk soal nomor 1 tadi adalah I sama dengan MR kuadrat, I sama dengan 0,2 kali 2 kuadrat, I sama dengan 0,8 kilogram meter kuadrat. Nah, itu ada 2 contoh soal kita supaya dipelajari. Selanjutnya akan kita berikan penugasan, dan sampai jumpa di hari yang akan datang. Pesan saya dari Pak Mangunsong, tetap semangat, rajin belajar, gigih, pantang menyerah, dan senantiasa takut akan Tuhan. Berdoa, rajin berdoa, jaga kekudusan hidup, ya, supaya tetap doa kita didengar oleh Tuhan. Dan pesan tambahan, kalau keluar rumah supaya tetap pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa menjauhkan kita dari COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.